Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina wassafina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Saudaraku, sobat Vidivisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Wijayanto di Renungan Ramadan bersama Cidea. Bagaimana kita menyempurnakan puasa kita, apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Karena sebetulnya puasa ini adalah amalan yang paling mudah diterima. Karena asyamuli wa ana ajribi. Puasa ini hanya semata-mata untuk Allah dan aku sendiri yang akan menilainya. Itu Allah sendiri yang berfirman di dalam hadis qudsi. Seluruh ibadah manusia bisa untuk manusia kecuali puasa. Sholat bisa untuk manusia. Kadang sholat biasa-biasa, di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dikusuk-kusukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kelihatan kalau dia luar biasa. Padahal kalau sholat sendiri, dia cepatnya luar biasa. Centul-centul tusur, gede-gede belas. Kalau perlu Allah Akbar, ya Allah, ini bacaannya sama dengan kemarin. Saya mulai juga sama, Allah Akbar, tinggal idem. Tapi kalau di belakang ada calon mertua, ada pimpinannya, biasanya hanya trikul, kulhu, kulau, terus jadi Sabihisma, Al-Taka, Al-Baqarah, Al-Imran. Kadang-kadang hadis pun dibaca. Walabdolin amin an-nabiur, hadis kok dibaca. Sholat bisa untuk manusia, maka wailul lil musholin. Celakalah orang yang sholat karena yuroun, karena untuk riya, hanya untuk cari mertua. Haji bisa untuk manusia. Kadang-kadang biar tahu kalau sudah haji, pulang pakai peci putih, langsung kamar tamu dikasih sajadah gambar Mekah, gambar Medina, supaya tahu bahwa dia pernah umroh dan haji. Sajadah kok di tembok, ini kalau sholat gimana? Mungkin yang sholat Spiderman atau cicak. Bisa. Diundang di pertemuan nggak datang gara-gara apa? Undangannya kurang haji. Ayo ditulis. Haji saya sudah 3 kali, ayo ditulis. Bisa. Sedekah apa lagi? Tapi khusus puasa hanya untuk Allah. Puasa nggak bisa dipamerkan, nggak bisa difoto, nggak bisa diliput. Pejabat negara maupun siapapun, politisi maupun artis maupun ustadz, siapa yang tersohor nanti kalau sudah sholat Idul Fitri selalu diliput, tapi puasanya nggak bisa diliput. Karena memang nggak bisa ditunjukkan, show off nggak bisa. Kurus banget berarti sering puasa, enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti sering puasa, nggak pernah puasa. Kalau itu ya kayaknya ya, tapi nggak bisa. Ada orang yang kurus tapi nggak pernah puasa banyak, orang gemuk sering puasa juga banyak. Bau mulutnya asal ngomong orang studio pingsan semua, enggak, itu cuma nggak gosok gigi. Jalannya miring banget berarti puasanya hebat. Enggak, itu kesleo. Puasa hanya untuk Allah, tetapi ada puasa yang tidak sempurna. Kam min sho'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena puasanya tidak disempurnakan dengan saudara kandungnya. Apa saudara kandung? Kata Khalid Ahmad As-Sadi rahmatullah alaih mengatakan, ulama besar di Saudi dalam tafsirnya, puasa ini turun bersama dengan 4 perintah yang lain. Pertama, perintah puasa bersamaan juga dengan perintah untuk perpindahan kiblat. Maka gagal puasa kita, puasa tidak sempurna kalau orang tidak menyempurnakan sholatnya juga. Karena banyak orang yang tanya ke saya, Ustadz gimana? Teman saya itu puasanya hebat, tapi sholatnya nggak pernah. Itu ibarat pakai kerudung, tapi nggak pakai baju, nggak pakai celana. Aneh. Sudah pakai dasi, tapi nggak pakai baju. Gimana? Karena sholat itu mafarko bainal kufur wal muslim, antara orang kafir dan Islam itu nanti di sholat utamanya. Dengan sholat nanti akan dapat 5 hal di 5 tempat. Inilah yang menyempurnakan puasa, yaitu sholat kita. 1, dia akan berkah rezekinya di dunia. Yang kedua, dia akan bebas dari siksa kuburnya.
Yang ketiga, dia akan menerima catatan amal dari tangan kanan. Artinya yang dilaporkan yang baik-baik. Yang keempat, dia akan meniti sirat secepat kilat dan dia masuk surga tanpa merasakan pedihnya api neraka. Maka puasa sempurna, ifku minan nar, dia akan terbebas dari neraka kalau dia tidak hanya sholat, tapi juga punya kunci surga, yaitu as-sholah. As-sholatu miftahul jannah. Dari sholat ini nanti ada berkah rezeki kita. Berkah itu apa? Satu, bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair. Berkah itu apa? Sifatnya ilahiyah. Maka orang puasa, kalau dia tidak dekat dengan Allah sebagaimana orang sholat menjadi mi'rajul mukmin, maka dia tidak sempurna puasanya. Yang kedua, bersamaan dengan zakat. Nisab zakat itu bersamaan dengan perintah untuk menjalankan puasa. Maka orang puasa selain menyempurnakannya dengan sholat, yang kedua dengan zakat. Inamatun soruna wa turzakuna wa turhamuna bidu'afaikum. Sesungguhnya berkah rezeki, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah akan datang kepada kita kalau kita peduli pada orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Maka bagaimana zakat juga sempurnakan, sampai kalau orang puasa kok nggak keluarkan zakat, padahal zakat fitrah saja nggak keluarkan, padahal dia mampu, maka jangan mendekati musolaku. Dia bukan golonganku. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, abu-abu yang jelek. Maka bagaimana orang puasa menyempurnakannya dengan sholat, kedua juga dengan zakat. Yang ketiga, jihad. Jahada yujahidu jihadan, artinya sungguh-sungguh dalam beragama. Kesungguhan ini penting karena man jadda wajada. Orang yang sungguh-sungguh nanti akan mencapai tujuan. Tanpa kesungguhan tidak mungkin kita akan mencapai tujuan kita. Maka puasa akan sempurna kalau kita ada kesungguhan dalam menjalankan agama ini. Dan yang keempat, perintah juga untuk bakti orang tua. Sia-sia puasa kita kalau kita durhaka pada orang tua, karena ridha Allah pada ridha orang tua dan murkanya Allah pada murkanya orang tua. Mungkin yang belum punya anak, sobat VDVC belum merasakan. Ketika istri saya harus keluar negeri karena dia di hubungan internasional, tiba-tiba saya punya anak 3, istri saya itu 3 anaknya itu, maka 2 dari 3 anak saya itu sakit. Maka saya berdoa, ya Allah, bahwa yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Orang tua mau gantikan anaknya kalau sakit, tapi tidak sebaliknya. Orang kita mungkin sudah pikun, nggak ada yang mendoakan, ya Allah, bahwa yang pikun saya saja, biar orang tua saya bisa jalan-jalan, nggak ada yang mau. Kadang-kadang seorang ibu utamanya bisa memelihara, merawat 10 anaknya, tapi 10 anak kadang-kadang nggak bisa merawat ibunya. Maka sempurnakanlah ibadah puasa kita dengan menyempurnakan sholatnya, zakatnya, sungguh-sungguh dalam beragama, dan bakti orang tua, karena semua amalan Ramadan bisa menggantung baina sama wal ard mu'alakun. Jadi di antara tidak sampai ke langit pahala kita kalau ada kedurhakaan kepada orang tua. Sobat VDVC, dalam kesempatan renungan Ramadan bersama Cedia ini, mari kita sempurnakan puasa kita dengan baik kepada orang tua kita, sungguh-sungguh dalam beragama, jangan lupa berbagi pada orang yang tidak mampu, dan bagaimana sholat kita pelihara dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya Ustadz Wijayanto untuk renungan Ramadan bersama Cedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Chef Billy Kalangi di Kreasi Resep Cedia. Sekarang saya akan membuat kreasi resep dari salah satu Cedia Fish Dumpling, Cedia Fish Dumpling Chicken, yaitu Chicken Dumpling Taichan ala Cedia. Nah, ini dia bahan-bahan udah saya siapkan. Bumbunya adalah ini yang sudah kita haluskan. Ini terdiri dari bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar. Nanti kita tumis hingga harum ya. Nah, sekarang saya akan tambahkan dengan Cedia Fish Dumpling Chicken. Enjoy delicious! Wow, nah sekarang saya mau penyajian. Dan ini dia Chicken Dumpling Taichan ala Cedia. Selamat mencoba!
CDA, ikan olahan bermutu.